Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang luar biasa, apa kabarnya pada pekan ini? Semoga teman-teman kelas 7 dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan adalah modal utama dalam melaksanakan setiap aktivitas. Baik teman-teman, jika pada pekan lalu kita sudah melaksanakan bersama-sama ulangan PPKN bab pertama, maka pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu jawaban atas soal-soal yang ditanyakan pada ulangan pekan lalu. Nah, langsung saja teman-teman, ada kolom nama kelas sudah ya diisi. Kita lanjut langsung ke soal pertama. Gazi adalah siswa SMP ITB Buah Hati. Semangat nasionalisme dan patriotisme Gazi dapat diwujudkan dengan A. Memakai produk dalam negeri karena lebih murah saja. Memakai produk luar negeri karena kualitasnya bagus. Patuh pada orang tua dan menyayanginya. Belajar dengan semangat demi masa depan bangsa. Nah, ini kita garis bawahi bahwa Gazi adalah seorang siswa. Nah, dari 4 pilihan ini yang kira-kira lebih mendekati contoh patriotisme dan nasionalisme bagi seorang siswa adalah yang D, teman-teman, yang terakhir ya. Sebetulnya kalau di teman-teman mungkin agak acak nih ya, poin opsinya ya B, C, D, karena ini di G-form Pak Ajis yang memang masih awal, jadi masih teratur. Kalau teman-teman mungkin yang di sini A, di sana sudah B gitu. Ini jawabannya yang D, belajar dengan semangat. Karena salah satu tugas dan kewajiban seorang pelajar, seorang siswa adalah belajar. Nah, patuh pada orang tua. Nah, ini adalah jika Gazi seorang anak gitu ya. Ya jelas seorang anak, tapi di sini yang dinarasikan adalah Gazi seorang siswa. Nah, yang A dan B itu memakai produk dalam negeri. Nah, ini Gazi posisi dalam posisi sebagai seorang warga negara. Jadi jawabannya yang paling bawah, yang belajar dengan semangat demi masa depan bangsa. Lanjut, tempat penyerahan kekuasaan oleh Belanda kepada Jepang atas penguasaan Indonesia terjadi di Kalijati. Nah, yang berada di provinsi. Nah, Kalijati ini kita tahu ada di Kabupaten Subang, teman-teman ya. Provinsinya Jawa Barat. Lanjut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah dengan ketika Jepang masuk ke Indonesia saat itu dia menerapkan 3 prinsip ya, 3 semboyan, 3 slogan. Yang pertama, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Nah, 3 slogan tersebut yang pada akhirnya ya masyarakat Indonesia menganggap bahwa Jepang akan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Apalagi dengan munculnya janji Jepang untuk segera memerdekakan Indonesia. Nah, A. Mendirikan sekolah yang memperbolehkan pribumi bersekolah. B. Menata pemerintahan dengan baik. C. Memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. D. Mengajak jadi pemimpin Asia yang kuat. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia saat itu yang sedang dijajah Jepang, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, memberikan janji kemerdekaan. Karena saat itu memang posisinya ya, sebelum Jepang datang, Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Kita lanjut. Dokuritsu Junbi Chosakai adalah istilah lain dari sebuah organisasi yaitu PPKI. PPKI ini bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, teman-teman ya. Peta atau pembela tanah air. Dan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang C jawabannya ya. Dokuritsu Junbi Chosakai itu yang C, BPUPKI. Kalau yang D, Komisi Nasional Indonesia Pusat, itu juga bukan. Lanjut, sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni membicarakan tentang apa? Pembukaan UUD 45, alat-alat kelengkapan negara,
Asas dan Dasar Negara Indonesia Merdeka, dan Undang-Undang 1945. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, Asas Dasar Negara. Saat itu, tanggal 29 Mei, seorang tokoh bernama Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Ada 5 saat itu. Kemudian tanggal 31 Mei disusul oleh Dr. Supomo yang menyampaikan juga gagasan tentang dasar 5 negara. Kemudian 1 Juni disampaikan pula oleh Soekarno dengan judul pidatonya yaitu Pancasila. Dasar negara ya teman-teman ya. Jawabannya yang C. Lanjut, tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI pertama yang menyumbangkan ide untuk menentukan dasar negara adalah barusan baca ya. Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Widyodiningrat. Kalau Rajiman itu adalah ketua BPUPKI, teman-teman. Jadi BPUPKI itu sebuah lembaga yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo, ya yang B jawabannya ya. Soekarno, Hatta, Mas Mansur, Rajiman Widyodiningrat, Muhammad Yamin, Supomo. Jawabannya yang B. Hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya UUD 45. Hari Pendidikan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Teman-teman pasti tahu lah 1 Juni itu kan belum lama ini ya. Tanggal merah libur kita. Karena hari tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari lahirnya Pancasila. Bertepatan pula dengan saat itu ya, memang diambil dari sejarahnya pidato Bung Karno tanggal 1 Juni tentang dasar negara. Judul pidatonya namanya Pancasila. Aldi sangat cinta pada tanah airnya, namun ia masih sering memandang rendah bangsa lain dan berlebihan membanggakan bangsa sendiri. Kasus tersebut merupakan bentuk, nah ini di buku ada teman-teman, ada nasionalisme, ada patriotisme. Nasionalisme itu lebih cenderung kepada cinta tanah air. Kalau patriotisme adalah pengorbanan karena rasa cinta tadi. Jadi nasionalisme itu cintanya, kalau patriotisme bentuk nyata pengorbanannya yang sangat konkret ya, biasanya di bentuknya bisa berupa tenaga, pikiran, kemudian harta kita sumbangkan untuk bangsa dan negara ya, dan sebagainya. Ada hal besar yang dikorbankan kalau di patriotisme. Nah, karena ini cinta tanah air, maka jawabannya antara A dan B, nasionalisme. Masalahnya ada 2 nih, nasionalisme sempit atau luas. Nah, teman-teman bisa buka buku paketnya. Kalau nasionalisme sempit itu dia cinta sama bangsa sendiri, ya cinta sama bangsa dan tanah airnya, tapi kurang respect sama bangsa lain. Bahkan mungkin cinta sama bangsa sendirinya membanggakan luar biasa, tapi menganggap rendah atau memandang rendah bangsa lain. Ini sempit. Tapi kalau orang yang memiliki nasionalisme luas, ya, dia cinta tanah airnya, bangsanya, negaranya, dia tidak memandang rendah bangsa lain. Dia menganggap semuanya dalam kesetaraan. Nah, ini nasionalisme luas. Karena nasionalisme bukan hanya di negara, tapi dia memiliki nasionalisme juga ya secara luas untuk bangsa seluruh dunia. Gitu teman-teman ya. Tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok, nah ini peristiwa ketika Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan pemuda. Tanggal 16 Agustus 45 adalah A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. B. Agar Soekarno-Hatta tidak dipengaruhi Jepang. Yang B teman-teman ya jawabannya ya. C. Merencanakan pelucutan senjata Jepang. D. Merumuskan kemerdekaan. Nah 16 Agustus saat itu ketika di Indonesia Jepang mengalami vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan ini berusaha dimanfaatkan oleh golongan para pejuang muda Indonesia untuk segera memerdekakan Indonesia, karena mereka berpikiran jangan sampai menunda lagi ya, khawatirnya nanti keburu Jepang kembali ke Indonesia dan mengisi kekosongan kekuasaan tadi. Nah, maka agar Soekarno dan Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang, dibawalah keduanya ke Rengas Dengklok, ya, sebuah wilayah di dekat pantai utara di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan yaitu agar Soekarno-Hatta tidak dipengaruhi Jepang. Yang B teman-teman. Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya disebut tadi ya. Kalau nasionalisme bentuk cintanya ya, cinta tanah airnya. Kalau patriotisme itu pengorbanan apa yang bisa ia berikan untuk bangsa dan negaranya. Jadi kalau pertanyaannya mengorbankan segala-galanya, maka jelas jawabannya yang patriotisme.
Ya, liberalisme itu paham yang berpikir secara bebas, ya, tidak terikat. Dan terakhir ada cinta tanah air. Itu teman-teman bahasannya ya. Lanjut kita ke video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.